Bapa. Dan segala sesuatu yang aku dengar dari Bapa, aku mengajar itu kepadamu. Jadi firman itu dari Bapa, Yesus mengajar. Dan juga dia disebut sebagai firman atau firman Allah. Satu gelar Yesus itu adalah firman, word, the word of God. Itulah Tuhan Yesus. Ini kesaksian, ini pastor hanya huraikan yang ayat 37 dan 38. Ada pertanyaan kamu setakat ini? Kamu mengerti tiga perkara ini? Suara Bapa, rupa Allah, dan juga firman Allah. Jadi memang kalau suara itu dan firman itu lebih kurang sama. Pastor mau jelaskan lagi tentang suara itu. Suara Bapa, kalau kamu baca Injil Matius, Markus, dan Lukas, waktu Yesus keluar dari air, ada suara Allah dari sorga. Inilah anakku yang kekasih, dengarlah dia. This is my beloved son, hear him, listen to him. Ini suara dari sorga, dari Bapa. Ini suara yang bersaksi. Nanti ada juga kamu lihat, Bapa bersaksi tentang aku. Yesus katakan Bapa, Allah Bapa. Orang lain, nabi lain tidak pernah ada begitu. Dan nanti Yohanes 12 juga ada suara yang orang Israel pun dengar, tapi mereka tidak paham. Tapi Yesus katakan suara ini adalah untuk kamu, supaya kamu percaya. Jadi ada suara Tuhan dari surga, diperdengarkan di khalayak ramai supaya orang percaya kepada Yesus. Orang yakin akan identity dan status apa yang dinyatakan oleh Yesus dalam 3 tahun dia melayani di bumi Israel. Bagaimana? Kamu macam tidak begitu banyak bertanya malam ini. Oke kah? Kamu boleh faham? Coba pastor dengar respon kamu. Kamu boleh tulis dalam chat. Oke kah ini? Okay. Tadi Yohanes Pembaptis, kesaksian yang pertama. Okay. Kesaksian yang kedua itu adalah pekerjaan Tuhan, maksudnya mukjizat dan pengajaran dia. Ketiga ini Bapa, suara Bapa. Okay. Bapa sendiri bersaksi. Kita perlu percaya. Jangan kamu izinkan siapapun mengatakan Alkitab kita macam kena ubah atau pesong. Itu tidak benar. Mungkin pastor tidak mau ke sana kecuali kamu ada pertanyaan. Sebenarnya Alkitab kita banyak bukti, banyak salinan yang ratusan yang kuno, abad yang kedua sampai abad yang kelima. Tapi memang salinan. Nah, original itu sebab sudah 2000 tahun kan. Memang dia punya yang tulen original itu sudah luput. Tapi yang salinan itu banyak. Ini kitab Injil pun beratusan. Ini kitab-kitab kita, Injil. 4 Injil. Banyak bukti. Di Eropa, di mana-mana. Di Mesir, Alexandria. Di Israel, di tempat-tempat di mana Paulus melayani dan menulis suratan itu. Tapi ini penting sebab iman kita berdasarkan kebenaran firman yang kita bahas hari ini, supaya kamu boleh share dengan kawan kamu. Kenapa kamu percaya Yesus? Sebab ini benar, ini pernah berlaku dan adalah kebenaran yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Pastor teruskan, mau dekat 8:30 sudah ini. Dan yang keempat, ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Pastor mau jelaskan ini, dua ayat ini sangat menarik. Jadi kitab-kitab suci ini yang kita sebut kitab-kitab perjanjian lama. Pastor mau tanya, mana tahu kamu yang sudah 6 tahun di sekolah minggu harus tahu ini. Kalau kamu tingkatan 1 pun atau apalagi tingkatan 3, itulah kadang-kadang pastor tidak begitu yakin
pengetahuan remaja. Itulah saya buat kelas tunas remaja kan. Sebab saya dalam pelayanan SIB pun sekian lama, kadang-kadang saya dapati bahwa pengetahuan pemuda-pemudi itu tidak begitu baik lah. Dan apa yang Tuhan bagi dengan pastor pun saya khotbahkan dalam minggu-minggu yang pertama. Kenapa ada kelas tunas remaja? Dalam 1 Yohanes 2 itu adalah di situ mengatakan, hai kamu orang muda, kamu kuat sebab firman Tuhan ada di dalam kamu. Hanya satu saja cara kita kuat rohani. Firman Tuhan itu ada dalam kita. Kita bertumbuh dalam pengetahuan firman Tuhan ini. Dan kitab-kitab suci ini. Oke, jadi apa yang pastor mau bertanya itu, bagaimana kitab suci ini memberi kesaksian tentang Yesus? Coba kamu pikir. Kalau kitab Kejadian, saya harap kamu ingat pelajaran sekolah minggu. Kalau tidak, saya pasti guru-guru sekolah minggu pernah cerita. Coba kamu pikirkan yang tentang kejadian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sebenarnya bab 3 sudah ada nubuatan tentang Yesus. Kamu tahukah apa yang dimaksudkan pastor? Bagaimana iblis itu dikalahkan kalau dalam kitab Kejadian bab 3? Ada satu ayat itu. Itu di situ mengatakan apa? Ada satu ayat mengatakan kalau ular dan manusia itu akan menjadi musuh, kan? Jarang sekali, kecuali dia pelihara itu ular. Hampir semua manusia takut dengan ular, dan kadang-kadang ular pun takut dengan manusia, kan? Tapi ini karena satu peristiwa dalam kitab Kejadian, sebab iblis memakai ular itu untuk menipu Hawa makan buah larangan itu. Jadi Hawa dia bagi itu buah dengan suami dia Adam, kedua-dua jatuh dalam dosa. Tapi pasti yang coba jelaskan ini, kitab suci memberi kesaksian tentang aku. Dalam peristiwa itu ada satu ayat mengatakan ular itu apa? Dia tumit kaki, tetapi benih keturunan perempuan itu akan apa? Menghancurkan kepala ular itu. Pastor mau jelaskan. Dalam macam permusuhan kita dengan haiwan, ini secara alamiah, secara dunia pun, kan? Paling-paling orang kena batuk ular. Ada yang boleh mendatangkan maut sebab racun, kan? Ada ular yang beracun itu. Tetapi manusia mungkin kena tumit dia saja. Tetapi anak keturunan Hawa itu merujuk kepada Mesias Yesus. Yesus akan mengalahkan si iblis atau si ular itu. Kamu paham maksud pastor? Saya pikir cerita ini kamu sudah tahu di sekolah minggu. Saya mau tanya dulu ini. Jangan kamu diam-diam saja. Coba kamu yang tingkatan 1 dan 2. Kamu pernah gak dengar cerita ini? Diajar oleh guru sekolah minggu kamu. Inilah maksudnya kitab suci itu bersaksi tentang aku. Sudah dalam bab 3 kitab Kejadian, bahwa keturunan Hawa, yaitu Yesus Kristus, akan menghancurkan iblis. Pekerjaan iblis akan dihancurkan. Dosa akan dihapuskan. Kamu boleh ikut? Bolehkah ini? Bagaimana, ada respon yang tingkatan 1 atau 2? Kamu ingat gak ini cerita sekolah minggu kamu? Tentang bagaimana Hawa jatuh dalam dosa. Cuma mungkin kamu tidak kaitkan dengan ayat inilah. Ingatlah, ya terima kasih. Oh itu N, ya yes, ya terima kasih. Ya syukurlah, ya. Jadi pastor teruskan, kamu mau tanya apa-apa yang kamu supaya kamu paham apa maksud Yesus. Kitab suci memberi kesaksian tentang aku. Banyak lagi itu. Dalam kitab Bilangan pun dia adalah bintang dari Yakub, the star of Jacob. Itu nubuatan, itu nabi palsu pun yang bernubuat tentang itu. Biliam, tapi roh Yahweh, roh Tuhan hinggap atas dia, sehingga dia lihat dari keturunan Yakub ada bintang. Dan
Nanti Christmas, kita tidak lama merayakan Christmas. Ada bintang kan dari timur yang memimpin orang Majus ke kota Bethlehem, di mana bayi Yesus itu berada. Dan Yesus itu adalah bintang fajar timur. Dan itulah kitab suci itu bersaksi. Pasti hanya petik dari kitab-kitab yang awal. Panjang cerita ini, banyak ini. Oke, cuma di sini ya, saya mau kita perhatikan ayat ini. Tujuan Yesus katakan, kamu banyak menyelidiki ini kitab suci. Jadi ada kebaikan menyelidiki kitab suci, tapi ada juga kekurangan atau masalah dia kalau tidak disertai dengan motivasi atau tujuan yang benar. Ini orang Farisi, mereka cari pengetahuan, banyak pengetahuan. Pastor sedang ini kasih baca buku, macam banyak buku saya baca. Tapi apa guna ini banyak buku kamu baca kalau kamu tidak kenal dengan pribadi yang dinyatakan dalam kitab suci, yaitu Yesus Kristus. Itulah Yesus katakan, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk beroleh hidup. Jadi buku ini, huruf-huruf ini, kalau kita katakan kitab ini, buku ini benda mati kan? Ini buku pasta. Ini perkataan ini, kita katakan ini kertas ini benda yang mati. Kita datang kepada Yesus, kita baca Alkitab, buku pasta ini bukan Alkitab, tapi penghuraian firman Tuhan. Bila kita baca Alkitab pun, jangan hanya lihat itu huruf, sangat seronok, banyak ini rahasia, banyak pengetahuan. Kalau kita hanya pikir begitu, sesat itu. Kita harus datang kepada Tuhan. Maksudnya, melalui Alkitab ini, kita mengenal Yesus dengan lebih dekat. Itulah Yesus katakan, datang kepadaku untuk beroleh hidup. Bila kita bersekutu dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, kita bukan pikir kita mau menambah pengetahuan semata-mata. Semakin kita menggali, membaca kitab suci, kita datang kepada Yesus melalui pembacaan itu, supaya kita peroleh hidup yang berlimpah-limpah yang dijanjikan Tuhan, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kamu masih boleh faham? Alright, saya teruskan. Ini dalam ayat 41 sampai mungkin ayat 45. Ini juga itulah tadi saya katakan ini macam ada psikologi. Kamu tahu gak apa arti ini perkataan psikologi ini? Maksudnya Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes, Injil yang lain tidak ada ini. Tidak ada ini macam Christian psychology. Kalau disebut tentang psikologi Kristen, bagi saya mungkin hanya kitab Injil Yohanes yang cukup menakjubkan. Dan saya beri satu contoh. Psikologi ini adalah bagaimana manusia ini berpikir, apakah lunas pikiran mereka, apakah dasar-dasar kehidupan, kenapa mereka membawa diri begitu. Di antaranya di sini adalah masalah orang Farisi atau pemimpin agama yang menentang Yesus adalah mereka mencari hormat atau kemuliaan dari manusia yang lain. Ini yang saya katakan psikologi dia adalah manusia. Ini hampir semualah manusia. Biasanya suka kalau dipuji atau dihormati oleh manusia lain. Inilah psikologi yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Maksudnya, macam kadang-kadang kita buat sesuatu, mungkin itu sesuatu yang baik pun. Tapi alasan atau motivasi kita lakukan itu adalah karena mau dihormati atau dipuji oleh manusia. Itu yang ini yang Yesus coba menegur. Tuhan katakan ini bukan sesuatu yang baik. Dia tahu keberadaan ataupun psikologi dalam manusia itu memang begitu. Di dunia lah kan. Mungkin pastor cerita sebab ada beberapa pemimpin juga. Saya harap remaja pun kamu boleh faham. Waktu saya pernah kerja di dunia, ada beberapa orang beritahu saya, bukan hanya satu orang, sekurang 2-3 orang.
mereka begitu gila hormat. Mereka mau pangkat ini datuk atau